Hai semua, kembali lagi di channel Remaja Disorientasi. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Kali ini kita akan review saham INDF, induk usaha dari bisnis Kerajaan Salim Group. Nanti kita akan bahas kegiatan arus kas perusahaan, laporan keuangan, serta harga wajar saham INDF menggunakan metode discounted dividend model. Saat ini, INDF tidak melakukan kegiatan produksi makanan dan minuman, tapi mengalihkan ke anak perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan saham tahun 1994 kini punya market cap 59 triliun. Saat saya mereview, kenaikan saham INDF dalam setahun hanya meningkat 9%, sementara dalam 5 tahun hanya meningkat 13%. Kenaikan saham INDF masih kalah dari performa IHSG yang dalam setahun bisa naik hingga 38%. Saat ini PBV perusahaan di 1 kali. Kita nggak bisa selalu bilang kalau saham yang murah itu PBV-nya di bawah 1. Bisa saja karena punya laba per tahun yang tinggi. Saham INDF dengan price to earning 5 kali ini menandakan valuasinya murah, dengan dividen yield yang dibagikan mencapai 3,7% per tahun. Untuk menjelaskan apakah saham ini murah, kita perlu menganalisa lebih lanjut. Pertama, kita akan periksa kegiatan arus kas perusahaan. Pertama, kita periksa kegiatan arus kas operasional. Ada peningkatan sekitar 48%, dari 3,6 triliun menjadi 5,4 triliun. Sementara aktivitas arus kas dari pendanaan lebih banyak masuk ke perusahaan, sebesar 1,9 triliun. Kas paling besar datang dari pinjaman utang jangka pendek. Hasilnya, kas dan setara kas perusahaan meningkat hingga 16%, dari 24 triliun menjadi 28 triliun. Untuk aset perusahaan mengalami peningkatan hingga 4%. Peningkatan paling besar disebabkan aset lancar yang bertambah. Aset lancar yang bertambah adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan uang muka dan jaminan. Return of asset yang dihasilkan cukup tinggi yaitu 5,9% yang sudah disetahunkan. Utang juga ikut meningkat hingga 5%, dari 86 triliun menjadi 91 triliun. Peningkatan utang terjadi pada utang jangka pendek, yaitu utang dividen, utang imbalan kerja jangka pendek, dan utang pajak. Untuk debt equity ratio cukup tinggi di 161%, tapi current ratio INDF sebesar 166%. Sementara ekuitas naik tipis, yakni 97 triliun. Peningkatan terjadi karena peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dengan return of equity yang sudah disetahunkan meningkat hingga 19%. Secara tahunan, return of equity saham INDF selalu meningkat. Namun peningkatan return of equity dipengaruhi oleh jumlah utang yang meningkat. Beralih ke penjualan saham INDF meningkat dari yang 52 triliun menjadi 56 triliun. Peningkatan disebabkan oleh penjualan pihak ketiga, penjualan produk dan distribusi. Di sisi beban penjualan naik tipis dari 36 triliun menjadi 38 triliun. Hasilnya, laba bersih perusahaan meningkat hingga 76%, dari 41 triliun menjadi 7,4 triliun. Peningkatan terjadi karena pos penghasilan keuangan meningkat, alias laba dari pertukaran mata uang dan nihilnya kerugian akibat pertukaran mata uang. Net profit margin saham INDF meningkat hingga 9,9% yang disetahunkan, dan earning share 1.267. Diperkirakan laba bersih saham INDF bisa mencapai 11 triliun pada tahun ini. Kalau melihat laba bersih dari tahun sebelumnya, di antara 6-8% per tahun. Jika Anda mengoleksi saham INDF, Anda berpeluang mendapatkan dividen 257 per lembar sahamnya, dengan payout ratio 20% dan dividen yield-nya 3,7% per tahun. Sekarang, kita akan menilai saham INDF menggunakan metode discounted dividend model. Metode ini akan memperkirakan harga saham di masa depan berdasarkan dividen dan capital gain yang akan didapat di masa depan. Caranya, dengan memperkirakan laba bersih per saham yang mampu dihasilkan di masa depan.
Tapi karena kita nggak tahu pertumbuhan EPS di masa depan itu berapa, aku ambil nilai rata-rata laba bersih 5 tahun saham INDF yaitu 8,9% per tahun. Langkah kedua, kita akan kalikan rata-rata tadi dengan EPS yang didapat saham INDF saat ini. Saat ini EPS saham INDF 1267. Kita dapat nilai saham INDF tahun kelima. Langkah ketiga, kita akan tentukan nilai valuasi saham yang akan kita jual di tahun kelima menggunakan terminal value. Rumusnya adalah nilai EPS di masa depan dikalikan price to earning di masa depan. Bagi penonton yang belum tahu price to earning dan earning per share itu apa, sesuai namanya, earning per share yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibagi jumlah saham. Sementara price to earning adalah laba bersih perusahaan dibagi harga per saham alias EPS tadi. PER saham INDF terbilang kecil, bahkan dari tahun ke tahun jumlah PER perusahaan terus menurun. Jadi aku asumsikan saja saham INDF adalah 7 kali. Jadi 1937 dikali 7 kali hasilnya 13.559. Langkah keempat, kita akan menentukan future dividend yang akan diterima di masa depan. Rumusnya, nilai EPS tadi kita kalikan dividend payout ratio. Selama 5 tahun ke belakang, dividend payout ratio saham INDF di antara 13-30%. Jadi aku ambil nilai tengahnya saja, yaitu 21%. Kita kalikan semua 21%. Dan ini dia dividen yang akan kita terima. Langkah terakhir, discounted value. Caranya mendiskon semua dividen yang dibagikan tadi dan terminal value. Dengan rumus, keuntungan dibagi 1 ditambah perkiraan kenaikan saham, dipangkatkan tahun keberapa. Untuk perkirakan kenaikan, aku nggak akan terlalu ekspektasi berlebihan, karena pergerakan saham INDF tidak seperti saham bank yang selalu meningkat. Jadi aku ambil 6% per tahun saja. Tinggal aku masukin angka-angka tadi di dalam rumus tadi. Ini dia hasilnya. Kita ketemu nilai diskonnya, kita tambahkan semua dari discounted dividend model adalah 11.568. Ini adalah harga wajar yang bisa kita beli oleh saham INDF. Bila dibandingkan dengan harga saham INDF saat ini, sangatlah murah. Bahkan jauh di bawah save price 10 hingga 30%. Kesimpulannya, saham blue chip ini sedang salah harga dan layak kalian koleksi karena valuasinya menarik. Laba saham INDF meningkat hingga 76%. Jika kita pakai discounted dividend model, saham ini adalah saham yang salah harga dan jauh dengan harga saat ini. Tambah lagi, keuntungan dari dividen yang dibagikan kita dapatkan setiap tahunnya. Tapi saham INDF punya resiko, yaitu debt equity ratio yang lebih dari 160%. Cukup sekian pembahasan mengenai saham INDF. Disclaimer, video ini tidak mendorong kalian untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Segala kerugian atau keuntungan dari membeli saham ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi. Sampai jumpa di pembahasan saham selanjutnya.